Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Madibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Pada pekan lalu ya, kita telah selesai dalam pembahasan sholatul Jumu'ah ya, dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnahnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sholatul musafir ya. Sholatul musafir, pembahasan terkait dengan sholatnya orang yang sedang safar. Dan ini juga menjadi pembahasan terakhir ya. Belum ya. Belum terakhir ya. Karena nanti masih ada sholatul alal mayyit ya. Sholat jenazah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Tatimmatun yajuzu li musafirin safaran tawilan qasru ruba'iyatin muaddatin wa fa'itati safarin qassara fihi wa jam'ul asraini wal maghribaini taqdiman wa ta'khiran bi firati surin khasin bi baladi safarin wa in ihtawa ala kharabin wa mazari'a walau jama'a qaryataini fala yushtaratu mujawazatuhu bal likullin hukmuhu fabunyanun wa in takhallalahu kharabun aw nahrun aw maidan. Masih sebelumnya ya, ke atas lagi tatimah, pokoknya awal ininya bacanya tatimah. Nah, ayat oke. Boleh bagi seorang musafir ya, musafir safaran tawilan ya, musafir safaran tawilan yang bepergian ya, bepergiannya jauh. Nah, ini ditaktid atau dibatasi dengan safar tawil ya. Jadi tidak bisa mutlakus safar ya. Kalau di madzhab Syafi'i ya, yang boleh nanti ya, ada keringanan-keringanan yang boleh mendapatkan rukhsah ketika berpergian itu adalah yang safaran tawilan ya, bepergian jauh ya. Nah, apa yang dimaksud dengan safaran tawilan? Safaran tawilan wa huwa thamaniyah wa arba'una milan hasyimiyah, itu 48 mil. Milnya Hashim ini apa? Perhitungan ya, jarak zaman dahulu ini. Atau dalam perhitungan lain itu 2 marhalah atau 16 farsakh. Ya, atau 4 burd itu ya sama ya. Jadi istilah-istilah zaman dulu ada 2 marhalah, ada 4 burd, ada 48 mil ya. Nah, kalau konversi zaman sekarang itu, nah ini beda pendapat ya. Ada yang mengatakan 80,64 km, ada yang mengatakan 88, ada yang mengatakan 96, ada yang mengatakan 119, ada yang mengatakan 94,5 km ya. Ala kulli hal ya. Ya 80 ya 80,6 ya sampai
100 itu, nah itulah kira-kira ya disebut dengan safarun tawil ya. Nah ini salah satu syarat ya kita mendapatkan rukhsah ketika safar ya. Yang pertama adalah safarun tawil ya. Bepergiannya itu harus jauh ya, tidak mutlakus safar, tidak safar secara umum, secara mutlak. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat apakah bepergiannya kurang dari 80 km atau kurang dari 2 marhala atau kurang dari 4 burd itu apakah disebut atau apakah boleh mendapatkan rukhsah ya. Nah, itu jadi perbedaan para ulama. Cuma kalau di mazhab Syafi'i ya, syarat untuk mendapatkan rukhsah safar adalah safarun tawil. Yang safarnya harus ya safar menempuh perjalanan jauh. Kalau tidak jauh ya, maka itu tidak bisa mendapatkan rukhsah safar. Baik. Boleh apa untuk musafir yang bepergian jauh ya? Qasru rubaiyatin. Ya. Qasru rubaiyatin yaitu meringkas sholat 4 rakaat ya. Meringkas sholat yang 4 rakaat. Ya, ada sholat duhur, ada sholat asar ya. Ada sholat isya. Nah, qasru rubaiyat. Nah, selain rubaiyah berarti tidak bisa diqasar, tidak bisa diringkas menjadi 2. Yang bisa diringkas hanya rubaiyah. Qasru rubaiyatin muaddatin ya. Baik yang diringkas itu adalah sholat adaan, sholat yang di waktu tersebut. Wa faitati safarin qassara fihi. Bukan safarin qasir ya. Ini kalau safarin qasir jadi lanjut nanti. Wa faitati safarin qassara fihi. Dan sholat yang itu ditinggalkan ketika safar dan hendak ditunaikan ketika safar. Jadi misalkan dia melakukan perjalanan ya, misalkan di hari Senin ya. Nah, perjalanannya jauh ya, sampai 80 km lebih. Nah, dia boleh qasar. Nah, tapi di situ dia terlewat sholat, ya entah lupa atau sengaja. Ya. Itu bukan menjadi pembahasan ya. Nah, dia meninggalkan sholat di situ. Ya. Kemudian di hari besoknya dia melakukan safar lagi ya. Jaraknya juga 80 km lebih. Nah, dia ingat bahwasanya dia punya utang sholat, ya, utang sholat di hari Senin sebelumnya. Nah, wa faitati safarin qassara fihi. Jadi sholat yang ditinggalkan pada waktu itu, nah dia boleh mengqasar ketika safar juga. Nah, jadi sholat yang ditinggalkan, ya, sholat yang ditinggalkan itu boleh dia qasar, tapi dengan syarat ketika dia safar juga. Ya, wa faitati safarin qassara fihi. Nah, adapun ketika misalkan dia sekarang faitatu hador. Nah, ini yang tadi faitatu safar. Jadi sholat yang ditinggalkan ketika safar dan ditunaikan ketika safar. Nah, itu boleh diqasar. Nah, sekarang sholat yang tertinggal ketika dia tidak sedang safar. Ya. Tadi misalkan safarnya Senin sama Selasa. Nah, kalau misalkan di hari Minggu hari Minggu sebelumnya dia tidak safar, tapi juga ada sholat yang ditinggalkan. Nah, sini faitatul hadar jatuhnya, ya. Ketika dia di hari Selasa misalkan dia ingat, oh ya di hari Minggu juga ada sholat yang terlewat, entah lupa atau sengaja, ya.
Naudzubillah min dzalik kalau sengaja. Nah, kalau faitatul hador, ya jatuhnya ini kan faitatul hador atau sholat yang ditinggalkan ketika tidak sedang safar. Nah, tidak boleh diqosor, gitu, ya. Nah, amma faitatul hador fala yajuzu qasruha fis safar. Nah, ini keterangan di Ianatul Thalibin. Adapun sholat ditinggalkan ketika tidak sedang safar, maka tidak boleh diqosor ketika safar. Nah, wa kadzalika faitatus safar la yajuzu qasruha fil hador. Ya. Nah, ini juga wa kadzalika faitatus safar la yajuzu qasruha fil hador. Nah, begitu juga ya. Ada sholat yang tertinggal ketika waktu safar. Misalkan hari Selasa tadi ada sholat yang ditinggalkan. Ada sholat yang tertinggal ya. Hari Rabunya dia sudah mukim ya, sudah tidak safar lagi. Nah, apakah ketika dia mengqadha sholat itu dia boleh diqosor juga? Karena ini kan sholat ditinggalkan ketika pas safar. Apakah boleh? Nah, tidak ya. Tidak boleh ya mengqadhanya dengan diqosor karena dia sudah terlepas hukum safar. Ya. Makanya ketika ada sholat yang tertinggal ketika waktu safar dan dia posisinya sudah bermukim ya, sudah tidak sedang safar lagi ya, maka ketika diqadha itu tidak boleh diqosor. Nah, kapan tadi bolehnya? Yaitu faitatus safar ya, sholat yang ditinggalkan ketika waktu safar dan diqadha ketika waktu safar juga. Nah, itu yang boleh diqosor ya. Jadi maka keterangannya wa faitati safarin qasara fi. Nah, kalau qasir ini kan jadi rancu ya. Kalau qasir kan artinya pendek ya. Qasir itu artinya pendek. Makanya di sini yang lebih tepatnya wa faitati safarin qasara fihi ya. Wa faitati safarin qasara fihi. Itu yang pertama. Jadi apa yang diperbolehkan untuk atau rukhsah apa yang pertama yang dibolehkan untuk orang yang safaran tawil, yang safar bepergian jauh? Yang pertama qasru rubaiyatin muaddatin wa faitati safarin qasara fihi ya. Selanjutnya wa jam'ul asraini wal maghribaini taqdiman wa ta'khiran. Ya. Wa jam'ul asraini wal maghribaini taqdiman wa ta'khiran. Menggabungkan sholat al-asraini. Nah, al-asraini ini maksudnya adalah zuhur dan asar. Nah, ini apa namanya? Majaz ya. Majaz. Jadi yang dimunculkan adalah asarnya saja, tapi di situ yang dimaksud juga zuhur ya. Wa jam'ul asraini dan menggabungkan sholat zuhur dan asar ya. Wal maghribaini dan juga nah ini juga yang disebut cuma maghrib tapi yang dimaksud adalah maghrib dan isya. Dan menggabungkan dua sholat yaitu isya dan maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya. Takdiman wa ta'khiran. Ya, baik jamaknya itu takdim ya dilakukan di awal waktu misalkan kalau zuhur dan asar berarti di waktu zuhur takdim ya didahulukan. Kalau maghrib dan isya berarti di waktu maghrib ya. Wa ta'khiran atau dan juga takhir diakhirkan di waktu yang kedua ya, baik di waktu yang pertama ataupun yang waktu yang kedua. Ini khilafan lil Hanafiyah ya. Jadi berbeda dengan ulama mazhab Hanafi kalau tidak salah ya, yang tidak membenarkan jamak ya, yang tidak membolehkan jamak kecuali jamak suri namanya. Jamak secara tampak keluarnya jamak tapi secara hakikatnya bukan. Apa itu jamak suri? Jamak suri itu kalau di kita kan ada namanya mati suri, itu sebenarnya mati suri itu surinya itu bahasa Arab itu ya, surah itu tampak luar gitu ya. Jamak suri itu apa? Jadi melaksanakan sholat maghrib di akhir waktu dan sholat isya di awal waktu. Nah itu jadi seakan-akan padahal semuanya di dalam waktunya sendiri ya,
tapi seakan-akan itu kayak menggabungkan. Sama ketika zuhur dan asar. Jadi mengakhirkan waktu sholat zuhur, ya mendekati menjelang sholat asar, habis itu melakukan sholat asar di awal waktu. Nah, kalau itu mazhab Hanafi, ya. Jadi kalau kata mazhab Hanafi, ya tidak ada jamak kecuali jamak suri. Ya, kalau mazhab Syafi'i enggak. Kalau mazhab Syafi'i dia membolehkan jamak, ya. Tapi dengan syarat tadi dia safar, dan safarnya safar towil. Ya, ini salah satu syarat jamak, ya. Walaupun nanti juga ada keadaan kita dibolehkan jamak juga. Di takdiman wa ta'khiran, ya. Takdiman wa ta'khiran. Nah, kemudian perkara qasar dan perkara jamak ini adalah dua ibadah yang berbeda. Sehingga boleh dilakukan salah satunya, boleh dilakukan dua-duanya. Ya. Karena ada apa ya? Ada di masyarakat itu berkembang bahwa kalau mau qasar ya harus sekalian jamak gitu. Ya kalau mau jamak sekalian qasar. Sehingga jamak qasar gitu ya. Padahal qasar itu ibadah sendiri, jamak itu ibadah sendiri. Makanya di sini kan wa jam'u. Nah, pakai tabirnya itu pakai kata waw. Waw itu kan ya ada harful ataf, ya, huruf ataf yang ya dulu alal mughayyarah, ya, yang mengifadahkan atau mengimplikasikan bahwa antara sebelum waw dan setelah waw itu hukumnya berbeda, gitu ya. Jadi boleh nggak misalkan saya cuma mengambil rukhsah qasar saja, boleh, misalkan melaksanakan zuhur di waktu zuhur, melaksanakan waktu asar di waktu asar, tapi dilaksanakan waktu zuhur kita sholat cuma 2, asar cuma 2. Nah itu silakan. Yang begitu juga maghrib misalkan 3. Kalau maghrib tidak bisa diqasar. Tapi pas waktu isya kita qasar. Nah itu boleh. Ya. Jadi bukan menjadi syarat kalau kita qasar harus jamak ataupun kita jamak harus qasar. Enggak, itu bukan syarat. Ya. Nah ini dua praktek ibadah yang berbeda. Ya. Takdiman wa ta'khir, baik jamak takdim maupun jamak takhir, ya. Nah, walaupun nanti ada syarat-syaratnya, ya. Jamak takdim syaratnya apa? Ya, jamak takhir syaratnya apa? Ya. Ya. Baik. Kemudian bifiraqi surin khasin bi baladi safarin. Nah, bifiraqi surin khasin bi baladi safarin. Nah, kapan kita boleh? Tadi kan pertama kita boleh untuk mendapatkan rukhsah safar ketika kita hendak safarnya ini jauh, ya. Ya, tadi jauh sudah kita sudah kita sebutkan dobitnya itu apa, ya, yaitu 2 marhala atau 4 burd, ya, yang konversi misalkan itu 80 km, sekitar 80 km, ya. Nah kemudian dia memulai rukhsahnya itu kapan, ya, memulai rukhsahnya itu kapan? Kita sudah niat mau safar, ya, mau bepergian jauh, cuma apakah ketika kita masih di rumah, apakah kita boleh langsung melakukan rukhsah itu, melakukan qasar atau melakukan jamak, atau ada syarat lain? Nah, di sini sebutkan bahwasanya tidak cukup, ya, kita misalkan baru di rumah, masih di rumah, ya, kita belum jalan, ya, kita masih di rumah, tapi udah ada niatan untuk safar. Nah itu belum boleh mendapatkan rukhsah. Nah, kapan mendapatkan rukhsah? Nah, bifiraqi surin khosin bi baladi safarin. Ya, dengan meninggalkan sur, pagar atau benteng khos yang khusus di baladi safarin. Desa tempat dia asal, gitu, ya, tempat dia asal. Kalau zaman dulu tuh setiap pemukiman itu ada bentengnya,
atau ada khondaknya atau ada paritnya yang menandakan bahwa ini loh batas desa atau batas kampung atau batas pemukiman gitu ya. Ya. Nah, balad waktu kita bahas sholat Jumat kan, sholat Jumat itu harus dilaksanakan di tempat pemukiman, ya, tempat pemukiman. Ada, kalau dalam istilah di kitab itu ada balad, ada qaryah, ada misr, ya. Nah, itu semuanya nama-nama pemukiman. Tapi beda ya, ada dobitnya, ada ketentuannya. Kapan dikatakan qaryah, kapan dikatakan balad, kapan dikatakan misr. Ya. Kalau misalkan misr itu adalah ma lahu hukmun hakimun syar'i. Ada pemerintahan di situ, ya. Kemudian suq lil muamalah, ada pasar. Ada apa namanya? Ada qismul amannya, ada keamanannya. Jadi ketiga-tiga ini itu terpenuhi, ya, itu maka disebut misr. Ya, jadi ada keamanannya, polisinya di situ misalkan, ada pasarnya, ada ada pemerintahannya, kantor pemerintah. Nah, di sini itu namanya misr. Kalau sekarang mungkin kecamatan kali ya. Kalau kecamatan kan paling banter itu kan kantor polisi itu ada di kecamatan ya. Ya. Jadi ada kantor pemerintahan, polisi sama pasar. Mungkin kecamatan itu sudah bisa dikatakan misr. Ya. Tapi walau alam ini perlu bahasul masail ya. Jadi perlu apa namanya duduk bareng apa yang dikatakan balad, apa yang dikatakan misr, apa yang dikatakan itu sebagai desa atau qaryah. Nah, kalau saya mengira-ngira yang berdasarkan ibarat di kitab, ya berarti kalau kita konteks zaman sekarang, kalau itu ada kantor pemerintahan, ada keamanan, ada pasar, berarti itu sudah misr gitu ya. Nah, kalau balad mafihi ba'du zalika. Mafihi ba'du zalika berarti entah cuma ada pasarnya doang, atau ada cuma keamanannya doang, atau cuma ada pemerintahannya doang. Itu namanya balad ya. Terus ada qaryah. Nah, qaryah itu ma khalat an zalika kullihi. Ya. Enggak ada semuanya itu ya. Cuma ada pemukiman aja, pemukiman tanpa pemerintah, ada kantor pemerintahan tanpa ada pasar, tanpa ada keamanan. Nah, cuma ada pemukiman, itu namanya qaryah ya. Baik qaryah, baik balad, baik misr ya, yang namanya pemukiman. Nah, itu kalau sudah mujawazah, sudah melewati batas pemukiman, maka itu dibolehkan untuk mendapatkan rukhsah. Ya, makanya balad di sini itu bukan menjadi acuan gitu ya. Balad di sini berarti mayashmalu misr wal qaryah. Ya, mayashmalu. Jadi meliputi juga qaryah dan misr gitu ya. Nah, tadi pertama adalah melewati surin khos, ya, pagar atau benteng yang khusus di pemukiman yang tersebut. Wa in ihtawa ala kharabin wa mazari'a. Walaupun benteng itu di dalamnya itu ada kharab ya, tanah terbengkalai, wa mazari' atau perkebunan. Ya. Jadi pemukimannya misalkan belum ada batasnya. Nah, baru setelah ada tanah yang terbengkalai, habis itu ada ada kebun, baru setelah melewati itu baru ada sur, baru ada bentengnya. Nah, jadi bukan hanya melewati pemukiman saja, tapi harus melewati benteng itu. Ya. Ini kalau batasnya adalah benteng ya, batasnya ada pagarnya gitu ya. Kalau nggak ada, dengan apa? Nah, kalau tidak ada, ya di sini dikatakan bimujawazatil khondak. Khondak ada parit. Kalau ada parit, ya berarti dengan parit ya. Fa'ilam yakun fal qantoroh. Kalau nggak ada ya dengan qantoroh ya, jembatan misalkan. Inkan fa'ilam takun fal umroh. Kalau nggak ada semuanya berarti ya pemukiman itu sendiri ya. Kalau nggak ada batas pemukiman sama sekali berarti ya misalkan sudah dinama-namain ya. Misalkan ini pemukiman ini
RT ini, RW ini, ya desa ini, segala macamnya. Ya, sudah ada nama-namanya. Nah, tidak ada batas antara pemukiman ke pemukiman, ya, antara desa ke desa yang lain, antara RW ke RW yang lain gitu ya, tidak ada batas. Cuma hanya tidak ada, walaupun tidak ada batas, tapi ya pemukimannya itu bisa dibedakan. Oh, mana ininya, mana ketika kita sudah melewati pemukiman, berarti kita sudah masuk ke pemukiman yang lain, sudah masuk ke desa yang lain, ya. Nah, fal umron, maka kalau itu tidak ada semua, maka kita melewati ya pemukiman di kampung tersebut, di desa tersebut, ya. Walau jama'a qaryataini fala yushtaratu mujawazatuhu bal likullin hukmuhu. Nah, seandainya sur tadi itu menggabungkan dua qaryah. Ya, sur tadi menggabungkan dua desa atau dua pemukiman. Sur ya. Apa sih? Benteng tadi menggabungkan dua pemukiman. Maka fala yushtaratu mujawazatuhu, maka tidak disyaratkan untuk melewati benteng itu. Balikullin hukmuhu, maka setiap pemukiman tadi itu apa? Ada hukumnya sendiri, ya, ada hukumnya sendiri. Maka pemukiman A, kita sudah melewati pemukiman itu, ya, maka kita sudah boleh qashar di situ, sudah boleh jamak di situ, ya. Balikullin hukmuhu. Fabunyan, ya, kalau tidak ada sur, maka tadi ada khandaq, ada qantarah, terus di sini ada bunyan, melewati pemukiman. Wa in takhallalahu kharabun au nahrun au maidan, walaupun ada di antara mereka ada di sela-sela pemukiman tadi ada kharab, ya, ada tanah yang terbengkalai, atau ada sungai, nahrun, atau ada lapang luas, ya. Nah, jadi di sini ya qaryah, makanya kan qaryah itu tidak bisa diartikan kalau zaman sekarang bukan hanya sekedar desa, karena desa ini ya bisa jadi desa zaman sekarang itu kota zaman dulu, ya. Karena ini istilah saja, walaupun qaryah kita artikan sebagai desa, ya, tapi bukan desa secara administratif zaman sekarang, ya, karena bisa jadi tadi saya katakan, ya, desa zaman sekarang, zaman dulu itu kota, ya. Dan di Indonesia, ya, strukturnya seperti itu. Mungkin di negara lain beda, makanya dalam menentukan hukum kita nggak bisa, oh ini harus lewat batas desa dulu nih. Nah, ini kita itu jadi rancu gitu loh, karena bisa jadi negara lain tidak seperti di Indonesia gitu kan. Jadi makanya tidak bisa letterlah kita menerjemahkan qaryah itu adalah desa, kemudian balad itu adalah negara. Nah, nanti kalau misalkan mujawazatul balad berarti melewati negara, berarti harus lewati Indonesia dulu baru bisa qashar. Nah, enggak, ya. Jadi ya tadi ya, intinya pemukiman ini ada ya perumahan, ada RT, RW gitu kan, ada kampung, ada dusun, ada desa gitu ya. Ala kulli hal, ya, ketika sudah melewati pemukiman itu, ya, sudah melewati kalau ada batas, ya ada batas sisa. Alhamdulillah ya, ada kalau di Indonesia itu ada gapura, ya. Kalau ada gapuranya berarti sudah boleh untuk mendapatkan rukhsah, ya. Kalau Indonesia alhamdulillah ada batasnya, ada gapura, ya. Kalau sudah melewati gapura berarti sudah boleh untuk melakukan qashar. Baik. Wala yushtaratu mujawazatu basatin wa in huwitat wa tasalat bil balad. Dan tidak disyaratkan untuk melewati basatin, ya, perkebunan, wa in huwitat, walaupun itu dijaga atau dikelilingi wa tasalat bil balad,
Jadi walaupun perkebunan tadi itu mengelilingi pemukiman, ya, mengelilingi pemukiman dan menyatu dengan pemukiman. Jadi tidak harus untuk melewati perkebunan. Jadi misalkan ada pemukiman, ya. Kalau zaman dulu kan pemukiman antar pemukiman dan pemukiman lain ya kepisah, beda sama zaman sekarang ya. Ya, bahkan ada perumahan di dalam perumahan gitu ya. Nah, jadi tidak disyaratkan untuk melewati perkebunan yang perkebunan itu mengelilingi pemukiman. Jadi hanya cukup untuk melewati pemukiman saja, baru dia dapat rukhsah, ya, rukhsah safar. Makanya nggak boleh ketika masih di rumah dia langsung jamak qashar, nggak boleh. Dia harus tadi melewati dulu batas pemukiman. Ya. Kalau dia nggak melewati belum mendapatkan rukhsah. Ya. Kalau sekarang ya amannya, misalkan jarak antara rumah ke, kalau sekarang kan orang mau naik bis ya, orang mau naik kereta, orang mau naik pesawat gitu ya. Kebetulan memang jaraknya jauh tuh antara rumah dengan terminal, antara rumah dengan stasiun, atau rumah dengan bandara gitu ya. Dan itu sudah melewati desa, kota gitu, bahkan kota gitu ya. Nah itulah baru misalkan ya amannya ya ketika dia sudah nyampe bandara, misalkan ketika sudah dia nyampe stasiun, misalkan ketika sudah dia sampai ke terminal, itu sudah aman tuh ya. Kalau misalkan jaraknya memang sudah aman gitu ya, sudah beda desa, sudah beda kecamatan, sudah beda kota gitu ya, itu udah aman insya Allah ya. Jadi dia baru melakukan qashar sama jamak di situ ya, di situ. Dan diusahakan sebelum naik kendaraan umum. Kalau kita sudah naik kendaraan umum belum jamak dan qashar, nah itu dikhawatirkan ya kita tidak bisa sholat lagi ya. Kita nanti cuma bisa sholat di kendaraan tersebut, dan kalau sholat di kendaraan ya dikhawatirkan rukun dan syaratnya itu tidak terpenuhi. Apalagi di bis misalkan, kalau di bis terkadang kita di kendaraan umum itu sulit untuk melakukan sholat ya, karena sholat wajib itu rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Beda sama sholat sunnah. Kalau sholat sunnah beberapa rukun itu dikasih keringanan untuk tidak dilakukan, tapi kalau sholat wajib itu semuanya harus dilakukan ya. Nah makanya harus hati-hati sebelum dia berangkat, itu usahakan sudah melakukan jamak dan qashar ya. Tentu ya kalau sudah masuk waktu zuhur misalkan dan dia posisinya belum berangkat, ya dia sholat zuhur dan asar dulu. Tapi kalau belum masuk waktu zuhur ya itu memang tidak boleh akhirnya ya. Tapi kalau ini sudah masuk waktu zuhur, ya usahakan sholat dulu jamak dan qashar gitu ya, karena nanti dia setelah di perjalanan dia kesulitan. Dan kalau dia di sholat di perjalanan, sholat di kendaraan dan rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, ya akhirnya dia wajib untuk mengqadha lagi. Dia wajib untuk sholat di kendaraan tersebut ya, hormatan lil waqt ya, untuk menghormati waktu itu, dan itu hukumnya wajib. Dan juga nanti ketika setelah sampai dia wajib untuk mengqadha lagi sholat tersebut ya. Nah makanya ya afdolnya adalah dia sholat dulu ya, sholat dulu jangan ditunda-tunda. Baik. Oh iya, tadi saya belum mengatakan apakah lebih afdol itu qashar atau itmam ya. Apakah lebih afdol itu qashar atau itmam. Nah, kalau jaraknya
belum mencapai salah satu marahil atau salatu marahil. Belum mencapai salatu marahil. Salatu marahil ini berapa ya kira-kira? Enggak saya. Kalau misalkan satu marhalahnya itu 40 kilo ya. 40 kilo berarti salat kali 3 aja 120 ya, sekitar 120 ya. Berarti kalau misalkan belum sampai 120 kilo, berarti yang lebih afdol adalah itmam. Kita menyempurnakan 4 rakaat ya. Tapi kalau sudah mencapai salat marahil atau tadi 40 kali 3 berarti 120 km, berarti ya yang lebih afdol adalah qashar. Karena khurujan min khilaf ya Abi Hanifah, karena mazhab Abu Hanifah itu mengatakan wajib qashar kalau sudah mencapai 3 salat marahil ya, 3 marhalah. Baik. Oke, kita lanjut. Wal qaryatani in ittasalata 'urfan ka qaryatan wa in ikhtalafata isman. Walau infasalata walau yasiran kafa mujawazatu qaryatil musafir. Ya. Dan dua desa jika itu saling menyatu ya, bergabungan antara satu dengan yang lain, dengan satu pemukiman dengan pemukiman yang lain. Ini tasolata urfan, ini tasolata urfan, ya. Wa ini ikhtalafata isman, walaupun jadi antara pemukiman itu tuh menyatu ya, walaupun ikhtalafata isman ya, walaupun berbeda secara namanya ya, walaupun berbeda secara namanya. Kan ada ya perumahan ya, kebetulan perumahannya itu nggak punya pagar ya. Nah habis itu ada orang yang misalkan baru pendatang baru masuk situ, dan dia ada dan di luar perumahan itu ada sebidang tanah gitu ya, kosong. Nah itu dibeli misalnya sama orang lain. Nah misalkan secara administratif itu RT-nya beda gitu kan, RW-nya juga beda ya. Cuma dia nyatu dengan perumahan itu karena kebetulan tanahnya itu berdekatan dengan perumahan tersebut ya. Maka ya wal qaryatan ini tasalata urfan ka qaryah ya, itu seperti itu. Kalau misalkan dia saling ittisal ya, saling menyambung ya, maka itu seperti satu qaryah, seperti satu pemukiman. Wa ini ikhtalafata isman, walaupun berbeda namanya. Ini RT ini RT ini RW ini RW. Ya walaupun berbeda ya namanya. Falawin fasolata. Nah, kalau terpisah ya, tidak menyambung ya, tidak nempel. Falawin fasolata. Walau yasiron, walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit. Infisolnya walaupun terpisahnya sedikit. Kafa mujawazatu qaryatil musafir. Nah, cukup untuk melewati pemukimannya sih orang yang safar gitu. Baik, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Lanjut. Lali musafirin lam yablugh safaruhu masirata yaumin wa lailah. Bisairil athqal ma'an nuzulil mu'tad li nahwi istirahatin wa aqlin wa salatin. Nah, tidaklah boleh. Nah, ini sebenarnya penegasan aja ya. Penegasan dari safar tawil tadi, ya. Ini penegasan. Dan tidak boleh
qasar dan jamak bagi orang yang safar. Lam yablugh safaruhu, yang tidak sampai perjalanan itu masih rota yaumin walailah, tidak sampai sehari semalam. Ini konversi saja ya, konversi. Kalau jadi 80 km itu kalau zaman dulu ya, itu seperti perjalanan sehari semalam ya. Jadi bukan sehari semalam yang menjadi acuan, tapi jaraknya ya. Makanya walaupun beribu-ribu kilometer, kalau hanya bisa cuma berapa jam saja, ya itu sudah masuk, karena yang dimaksud adalah jaraknya, bukan waktunya. Makanya di sini ini pendekatan aja, pendekatan zaman dulu itu kan, kita zaman dulu nggak ada kendaraan secanggih zaman sekarang, nggak ada pesawat ya, nggak ada kereta cepat. Ya. Alhamdulillah ya ada kereta cepat ya, Jakarta Bandung. Baik, lamnya belum safaruhu masih rota yamin walailah. Jadi tidak boleh qasar dan jamak bagi orang yang safar tidak sampai sehari semalam. Nah, maksud sehari semalam ini adalah konversi dari jarak 2 marhalah tadi. Ya, pendekatannya, sehari semalam, kira-kira sehari semalam ini ya sekitar segini ya. Gitu. Jadi bukan sehari semalamnya, bukan waktunya yang menjadi acuan ya, tapi jaraknya. Bisairil athqal, dengan dengan kendaraan tunggangan ya, dengan tunggangan seperti unta ya. Ma'an nuzulil mu'tad ya, disertai dengan istirahat ya, istirahat yang normal seperti istirahat, makan, sholat gitu ya. Nah, yang pada intinya ya, kalau kurang daripada 2 marhalah, kalau kurang daripada 80 km ya, sekitar 80 km, itu tidak diperbolehkan untuk qasar dan jamak. Wala li'abiqin, dan juga tidak boleh mendapatkan rukhsah safar. Siapa? Abiq itu adalah hamba sahaya yang kabur dari majikan. Ya. Abiq itu hamba sahaya yang kabur dari majikan. Nah, karena abiq itu adalah dengan hamba yang kabur dari majikan itu dalam keadaan maksiat dia. Ya. Jadi budak ketika dia sudah dibeli ya, maka dia harus patuh dengan majikannya. Ya, walaupun Islam ini ya, Islam itu mencintai kemerdekaannya. Cuma pada waktu itu kondisi politik pada waktu itu ya memaksa Islam ibarat kata gini ya, politik zaman dahulu, politik internasional ya, jadi bukan hanya di Jazirah Arab saja, tapi juga secara internasional. Jadi hukum hamba sahaya itu sudah menjadi hukum internasional pada waktu itu. Kalau Islam tidak melegitimasi perbudakan pada waktu itu, maka ya rugi di Islam gitu ya. Tawanan misalkan dari umat Islam menjadi tawanan orang kafir itu menjadi budak. Nah, terus umat Islam tidak bisa menjadikan budak dari orang kafir. Nah, itu kan ya rugi lah secara perpolitikan gitu kan. Nah, kan yang namanya politik itu adalah harus muamalatu bil mithal ya. Harus sama gitu loh. Dia melakukan ini, kita melakukan itu juga. Nah makanya muamalatan bil mithal ya, sebagai bentuk perlakuan yang sama, makanya kita juga melegitimasi perbudakan. Tapi perbudakan yang dilegitimasi adalah sedikit ya, cuma bahkan Islam itu melarang ya pintu perbudakan kecuali satu, yaitu dari tawanan saja ya, dari tawanan. Jadi orang yang tadinya merdeka itu tidak bisa diperbudak kecuali dia menjadi tawanan perang. Gitu. Kalau dia menjadi tawanan perang, nah baru dia bisa jadikan budak. Nggak bisa dia punya utang tiba-tiba dia dijadikan budak, nggak bisa. Ya. Atau misalkan dia lemah ya secara ekonomi, secara ini itu nggak bisa. Nah orang kafir pada waktu itu ya, memang mereka tidak ada aturan ya, perbudakannya tidak ada aturan. Nah kalau Islam itu memberikan aturan ya,
memberikan aturan. Nah, makanya kalau sudah dia menjadi sudah menjadi budak ya bagi seorang majikan, dan itu resmi dan dilegitimasi oleh Islam, maka dia tidak boleh kabur dari majikannya. Kalau dia kabur maka dia dalam keadaan maksiat, ya, disebut dengan abid, ya. Nah, oleh sebab itu maka ketika politik internasional ya melarang perbudakan, maka Islam juga, maka para ulama juga menyambut senang hal itu, karena kan Islam itu ya kan kata Umar ya, matasta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahraran, ya, kapan kamu memperbudak manusia padahal mereka itu diciptakan atau dilahirkan oleh ibu mereka ya, dalam keadaan merdeka, gitu. Ya, makanya ulama Islam zaman sekarang ya menilai positif ya dengan tidak adanya perbudakan di zaman sekarang, gitu. Ya. Nah, abid ini di sini sebagai contoh ya, sebagai contoh bahwa tadi ya, dia kan dalam keadaan maksiat. Maka kalau dalam keadaan maksiat, dia kabur dari majikannya, dia itu tidak bisa mendapatkan rukhsah safar. Karena yang sudah saya sampaikan ya, kalau tidak salah pekan lalu, bahwasanya ar-rukhsu la tata'allaqu bil ma'asi. Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Bahwasanya rukhsah itu tidak boleh dikaitkan atau dilekatkan dengan maksiat. Jadi kalau dalam keadaan maksiat, maka tidak boleh mendapatkan rukhsah. Makanya nanti salah satu syaratnya adalah kapan boleh dia mendapatkan rukhsah? Ketika safarnya safar mubah, ya, safar yang diperbolehkan, bukan safar maksiat. Nah, tadi salah satunya abid. Contoh yang lain misalkan dia niat untuk naudzubillah min dzalik zina. Naudzubillah min dzalik dia ingin ke bar gitu ya. Naudzubillah min dzalik dia ingin melakukan suatu kemaksiatan ya. Maka dia tidak bisa mendapatkan rukhsah safar. Kalau dia pengen sholat, alhamdulillah ya, mau maksiat tapi masih ingat sholat gitu. Tapi walaupun maksiatnya tidak dibenarkan gitu ya. Nah itulah, jadi para ulama itu walaupun kamu dalam keadaan maksiat, jangan sampai bahkan gini ya, amar ma'ruf nahi munkar itu suatu ibadah, maksiat itu suatu larangan ya, dan meninggalkan itu suatu ibadah juga. Makanya wa huqqali li syaribil khamri ayunkir ba'duhum ba'd. Dan menjadi kewajiban bagi, misalkan ada orang yang mabuk ya, nah itu diantara mereka itu wajib saling amar ma'ruf nahi munkar walaupun mereka melakukan maksiat, walaupun mereka dalam keadaan maksiat itu sendiri gitu ya. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah sendiri, dan meninggalkan minum khamr itu juga ibadah sendiri gitu ya. Kalau mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar juga, berarti dia meninggalkan dua ibadah. Oke, kita kembali lagi. Jadi safar maksiat itu dia tidak bisa mendapatkan rukhsah. Nah, tapi maksiat dalam safar itu ada kategori al-asi, orang yang bermaksiat itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah al-asi bis safari. Al-asi bis safari. Apa itu al-asi bis safari? Dia maksiat dengan safarnya. Artinya dia ansya'a as-safar lil ma'siyah. Ansya'a as-safar lil ma'siyah. Dia mengadakan safar itu untuk maksiat. Tadi dia berpergian untuk naudzubillah min dzalik zina. Naudzubillah min dzalik membunuh. Naudzubillah min dzalik mencuri. Nah, itu al-asi bis safari.
Nah itu ya, al-asi bis safari apa namanya? Dia tidak mendapatkan rukhsah. Kemudian al-asi bis safari fis safari. Al-asi bis safari fis safari. Dia maksiat, melakukan perjalanan untuk maksiat dan dia maksiat di perjalanan itu. Nah, gitu ya. Al-asi bis safari fis safari. Ini juga tidak mendapatkan rukhsah. Baik. Kemudian al-asi fis safari. Al-asi fis safari. Al-asi fis safari adalah orang yang safarnya ini sebenarnya safar mubah ya. Dia tadinya ingin umroh, haji, ziarah gitu kan. Nah, tapi dia di tengah perjalanan dia maksiat. Nah, apakah tetap boleh mendapatkan rukhsah? Nah, yang ketiga ini dia boleh mendapatkan rukhsah. Karena insya'us safarnya, dia melakukan perjalanannya bukan dengan tujuan maksiat. Dia maksiatnya itu ketika di tengah perjalanan. Ya. Karena al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Siapa yang terbebas dari maksiat gitu kan. Tidak, makanya kalau misalkan semuanya sampai al-asi fis safari saja nanti misalkan dilarang untuk mendapatkan rukhsah, ya itu kan sangat berat gitu ya. Jadi makanya yang tidak mendapatkan rukhsah adalah al-asi bis safar, yang dia melakukan safar dengan niatan untuk bermaksiat. Tapi kalau al-asi fis safar fis safar, dia bermaksiat ketika safar, itu tetap mendapatkan rukhsah karena niat awalnya bukan untuk maksiat. Ya. Dia bermaksud ketika di tengah-tengah perjalanan. Ya. Baik. Wa musafirin alaihi dainun hal. Dan juga orang yang bepergian dan dia punya hutang yang wajib dibayarkan saat itu. Dainun hal. Hal itu sudah jatuh tempo, sudah jatuh tempo yang harus dia bayarkan. Jadi nah, juga tidak boleh orang safar dan dia punya hutang yang sudah jatuh tempo. Qadirun alaihi, dan dia mampu untuk membayar itu min ghairi izni daini, tanpa ada izin dari pihak piutangnya atau debiturnya, ya, tanpa ada izin debiturnya, ya, harus ada izin dulu. Jadi kalau dia punya hutang dan sudah jatuh tempo, dia mau bepergian nih, ya dia harus izin dulu, ya, harus izin dulu. Wala liman safara li mujarradi ru'yatil bilad 'alal ashah, ya. Dan juga tidak boleh, ya, orang safar hanya untuk lihat-lihat saja deh, ya. Ru'yatil bilad, ya, cuma hanya untuk lihat-lihat. Jadi nggak ada tujuan sama sekali. Nggak jelas ya tujuannya apa, cuma hanya untuk lihat-lihat aja gitu kan. Nah, itu juga tidak boleh mendapatkan rukhsah. Alal ashah, menurut pendapat yang ashah, yang sahih. Baik, mungkin kita cukupkan. Nanti setelahnya ada pembahasan terkait dengan intiha safar. Kapan hukum safar itu sudah berhenti, itu kapan? Ya, ini ada banyak poinnya, ya. Insya Allah nanti kita akan bahas secara lebih lanjut, ya, pekan depan. Baik, silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan. Ada yang didiskusikan, tafadhol. Izin tanya, Ustaz. Ya, tafadhol. Yang pertama,
Kalau niat safarnya berubah berarti apakah ini mempengaruhi kebolehan mengambil rukhsah Ustaz? Dalam artian, misal niat awalnya dia safar mubah, tapi kemudian berubah atau dia berpikir ya udah sekalian kita maksiat deh gitu di tempat tujuannya. Dan sebaliknya juga, jadi awalnya dia pengen maksiat tapi bertobat, akhirnya dia niatnya berubah menjadi sesuatu yang mubah. Nah, kalau ada perubahan niat itu berarti dihitung dari perubahan niat itu, ya. Ya, jadi misalkan yang tadinya to'ah jadi maksiat gitu kan. Nah, itu tadi al-asi fi safari bis safari fi safar. Jadi bis safar fi safar. Sebenarnya tadi saya agak salah ya menerjemahkannya. Jadi yang tadi yang maksud yang antum menjelaskan, yang contoh pertama tadi, yaitu al-asi bis safar fi safar ya. Jadi dia awalnya to'ah, tapi di tengah jalan dia ubah niatnya buat jadi maksiat, maka ya dia perubahan safarnya itu ketika dia niat itu ya. Yang pertama. Yang kedua, tadinya maksiat diubah jadi to'ah ya. Nah, sama perubahannya ketika dia berubah niatnya itu. Jadi dihitung dia safar ketika dia merubah niatnya jadi to'ah. Makanya di sini dikatakan fa awwalu safarihi mahallu taubatihi. Ya, fa in taba wa huwa al-asi bis safar fa awwalu safarihi mahallu taubatihi. Nah, kalau dia taubat, maka kapan dia permulaan safarnya ketika dia taubat. Nah, gitu. Ya, ketika dia taubat. Baik. Oke, itu ya. Satu lagi, Ustaz. Ya, dalam mazhab Syafi'i, bagaimana mazhab Syafi'i memandang suatu masjid yang dibangun atau kawasan itu satu kawasan dengan kuburan, Ustaz? Dalam artian, kalau kemarin kasus nyatanya itu masjid bersebelahan dengan kuburan, persis dalam satu kawasan, dalam pagar besar, tapi ada pagar kecil yang membatasi antara masjid sama kuburannya. Cuma dia tidak full menghalangi gitu, dalam artian, jadi ada sebagian masjid yang terbatasi dengan kuburan, tapi sebagian masjid yang lain itu masuk ke, di bagian imamnya itu masuk ke kawasan kuburan itu, tidak dibatasi pagar dan langsung menghadap kuburan gitu. Jadi cuma di antara masjid sama kuburan itu cuma dibatasi sama tembok masjid si imamnya aja. Nah, ini apakah dibolehkan tanpa kita ketahui mana yang dibangun dulu, apakah masjidnya atau kuburannya? Nah, itu gimana, Ustaz? Baik. Sebentar ya, saya coba carikan ibaratnya dulu. Tapi kan gini ya, sholat di kuburan itu kan makruh. Ilatnya apa? Sholat di kuburan itu makruh. Ilatnya apa? Ilatnya adalah al-ikhtilat bin najasah. Ya, al-ikhtilat bin najasah. Atau ada mutaharruz khosyatun najasah. Jadi tanah kuburan itu takutnya kan sudah bercampur dengan darah segala macam yang akhirnya itu menjadi najis ya. Nah, atau ininya ilat selanjutnya adalah sejajar dengan najis ya, sejajar dengan najis. Jadi hukum asalnya adalah makruh ya, hukum asalnya makruh kalau misalkan dia sejajar dengan najis ya. Nah, itu ilat kemakruhannya. Nah, sekarang kalau tidak sejajar ya, tidak sejajar dengan najis dan bahkan dia ada pembatasnya, ada ininya, ya itu sudah menjadi kehilangan dari kemakruhannya. Jadi di mazhab Syafi'i tidak sampai diharamkan untuk sholat di kuburan. Itu bisa dicek ya ibaratnya. Nah, tadi ilatnya juga, ilat kemakruhannya adalah karena sejajar dengan najis ya, atau misalkan dia takut terkena najis gitu ya.
Itu ilatnya di situ. Nah, mungkin kan ada hadisnya ilal kubur juga ya, menghadap ke kuburan ya. Jadi tidak boleh kalau yang tadi dilarang untuk sholat di kuburan ya, itu mazhab Syafi'i menghukuminya apa? Makruh ya. Ya karena ilatnya sejajar dengan hadis. Kalau tidak sejajar, maka ilatnya itu kan hilang. Al-hukmu yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. Gitu. Kemudian sebenarnya ini harus dicari juga ibaratnya. Yang ilal kubur ya. Oke, sambil dicari ibaratnya mungkin ada yang ingin disusun yang lain. Ustaz izin bertanya Ustaz. Iya. Ya. Pertama soal maksiat ini kriteria maksiatnya yang bagaimana tadi? Yang tidak safar maksiat ini. Maksudnya dosa apa gitu, ada kriteria dosanya enggak? Kemudian yang kedua yang ibarat wala liman safaro lima jarodi ru'yatil bilad alal asah. Kalau tadi dikatakan kriteria boleh mendapatkan rukhsah jamak qosor itu dia safar yang mubah. Bukankah kalau menurut saya ini ibarat ini limujarut ru'yatil bilad ini bukankah masuk kriteria yang mubah gitu ya? Maternun. Baik. Yang tadi yang pertama kriteria maksiatnya ya. Kalau di sini tidak ada kriteria apakah maksiatnya ini maksiat besar atau kecil ya. Mutlak jadinya, bisa jadi dosa besar maupun dosa kecil gitu ya. Walaupun contoh-contoh yang dihadirkan di sini adalah contoh-contoh yang dosanya dosa besar ya, tapi ini bukan menjadi syarat ya, bukan menjadi syarat harus dosa besar gitu misalkan. Bahkan tadi kan mujarradur ru'yah aja itu nggak dosa, itu tadi nggak boleh gitu ya. Nah, jadi yang mubah itu adalah bigorodin syar'iyyin, ada tujuannya, ada tujuan yang itu dibolehkan oleh syariat. Nah, sekarang mujarradur ru'yah. Nah, ini kan seakan-akan dia ingin dia nggak ada tujuan, hanya ingin sholat qashar saja dan sholat jamak saja gitu. Nah, tapi beda ya, ru'yah dia nggak ada tujuan sama tujuannya untuk relaksasi itu beda ya, karena itu ada tujuannya. Relaksasi kan untuk misalkan ternyata dia bisa rileks dengan melihat-lihat orang desa pengen melihat kota gitu, orang kota pengen melihat desa gitu. Nah, itu tujuan sebenarnya. Makanya kalau tidak salah ya, ada ibarat juga dari Imam Ibnu Hajar, nah, tapi perlu dicek lagi ya, bahwasanya untuk tarwih atau tarfihin nafas ya, untuk relaksasi itu diperbolehkan ya. Nah, kalau cuma ru'yah saja tanpa ada tujuan sama sekali, nah itu yang nggak boleh ya, mubazir gitu kan. Tapi kalau dia orang desa ke kota, jadi untuk lihat-lihat saja, tapi untuk relaksasi, untuk refreshing gitu kan. Kalau zaman sekarang itu namanya apa? Ya itulah ya. Nah, itu boleh ya, karena itu tujuan, salah satu tujuan ya. Yang tidak diperbolehkan adalah hanya sekedar melihat-lihat tanpa ada tujuan. Gitu ya, mungkin seperti itu. Siapa ada lagi?
Sambil saya cari jawabannya mungkin yang terkait dengan yang tadi ya. Karena setahu saya tidak menjadi masalah ketika misalkan sudah ada sutrohnya, sudah ada apa namanya, sudah karena ilatnya juga kan boleh sholat di kuburan itu, dan karena ilatnya juga mujawaz apa karena dia sejajar dengan najis gitu ya, sejajar dengan najis. Kalau tidak sejajar ya ada jaraknya, terus ada maksudnya sejajar itu gimana sih? Maksudnya sejajar itu ya, misalkan kita di atas, nah di bawahnya langsung gitulah ya, itu sejajar. Bukan sejajar itu apa namanya, sebelahan gitu ya. Ya. Toh kalau sebelahan juga, kalau itu tempatnya suci juga nggak jadi masalah. Makanya kan waju'ilat lil ardu masjidan wa tuhur, semuanya itu mutlak itu. Makanya ada dua hadis itu kan yang bertentangan antara yang tidak boleh sholat di kuburan sama waju'ilat lil ardu masjidan wa tuhur ya. Dibolehkan untuk semua tanah di dunia, di muka bumi ini itu dijadikan dibolehkan untuk sujud dan suci gitu. Dan hadis yang wala tusolli 'alaiha gitu kan, dan jangan sholat di atas kuburan gitu. Nah, untuk menjamak ini semua ya, dua hadis ini bagaimana ya? Ya, menjamaknya adalah pertama yang wala tusolli 'alaiha itu yang tidak boleh sholat di atas kuburan karena ilatnya adalah sejajar dengan najis ya. Ya kalau tidak sejajar maka tidak jadi masalah gitu kan. Tidak makruh hukumnya. Kemudian wala tusolli ilaiha ya, ilatnya adalah mengagungkan ya, ta'zim ya. Ta'zim. Nah, kalau tidak ada ta'zimnya, unsur ta'zimnya, unsur ini yang segala macam, overall tidak ada masalah gitu ya. Sepanjang saya tahu ya, tapi nanti saya pengen cari lagi ibaratnya ya untuk memastikan ya, supaya tidak salah ya. Tapi sepemahaman saya seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah. Makanya untuk kultur di Indonesia itu membangun masjid membangunnya masjid di samping kuburan atau segala macam itu tidak dipermasalahkan, tidak dipertentangkan ya. Seperti itu. Karena tentu ya yang banyak pakar adab Syafi'i yang lebih expert di Indonesia, kalau itu sudah menjadi suatu kemungkaran yang sangat fatal, pasti ya akan diingkari gitu ya. Sedangkan para pakar mazhab Syafi'i di Indonesia tidak mengingkari perkara itu ya. Oleh sebab itu maka berarti ini tidak menjadi suatu perkara yang fatal, karena kan kita memang pertama sudah dibatasi kan, ada temboknya tadi ya, ada pagarnya tadi kan, dan memang kita qasdulnya bukan untuk sholat terhadap sholat kepada si mayit yang ada di dalam kuburan tadi. Kita sholatnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, qasdu ta'zimnya itu kan perkara pribadi biasanya ya kan. Apakah si fulan ini dia ada qasdu ta'zimnya, ada tujuan mengagungkan atau tidak, itu kan kita tidak tahu gitu loh ya. Kita tidak tahu gitu. Kita tidak bisa menghukumi secara serampangan, oh dia mengagungkan kuburan ini ya, dia mengagung-agungkan si kuburan ini segala macam. Enggak ya. Itu kan kita menghukumi tanpa ada dalil gitu ya. Gitu ya. Jadi tidak bisa dihukumi. Apalagi tadi ada pembatasnya ya, ada ininya. Nah, itu menjadi qarinah bahwasanya dia itu tidak sholat untuk bukan sholat kepada si mayit yang ada dalam kuburan. Dan bisa jadi qasdunya adalah kenapa? Karena di dalam mazhab Syafi'i itu ya, thawabul qiraah ya, pahala membaca Al-Qur'an itu dia
bisa sampai ke mayit itu kalau misalkan dibacakannya dekat dengan si mayit, ya, dekat dengan si mayit. Makanya kalau ingin mengirimkan pahala baca Al-Quran, lebih afdolnya memang ketika dia dekat dengan si mayit yang ada dalam kuburan tersebut. Ya mungkin itulah filosofinya. Ya, oleh sebab itu maka ya praktek di Indonesia seperti itu. Gitu. Nah kita tidak bisa menghukumi si fulan ini beribadah ya'budul kubur gitu ya, ubadul kubur ya, beribadah ya ritual Kuburiyun. ya kuburiyun gitu lah. Nah itu kita nggak bisa, ya kita nggak bisa serampangan seperti itu, ya karena kenapa? Karena ya ada pakemnya yang harus kita ini. Bahkan beberapa imam ya itu membolehkan untuk mencium ya kuburan, walaupun ada khilaf lah di situ. Cuma artinya dari khilaf itu kita bisa memahami bahwa walaupun hayatnya seperti hayat sujud, tapi misalkan maksudnya adalah mencium. Hayatnya seperti atau gerakannya seperti gerakan sujud, tapi maksud dia adalah mencium, meletakkan bibirnya ke kuburan. Beberapa imam itu boleh, ya. Saya nggak mengatakan ini di mazhab Syafi'i, cuma di mazhab yang lain itu ada yang membolehkan. Makanya mencium kaki gitu kan, kita nggak boleh sujud kepada makhluk, tapi bagaimana caranya kita mencium, meletakkan bibir kita ke kaki orang? Otomatis kan gerakannya seperti gerakan sujud gitu. Kan itu diperbolehkan kita mencium, bahkan ada hadisnya bagaimana sahabat itu mencium kakinya Rasulullah SAW. Ya, gerakannya seperti gerakan sujud. Ya. Tapi apakah kita bisa menghukumi kalau misalkan dia sujud kepada orang? Ya kita harus mengklarifikasi dulu apakah dia sujud atau dia mencium, meletakkan bibirnya ke kakinya. Nah itu. Jadi pada intinya hal-hal yang sekiranya ada pakemnya seperti itu, ya, dan ada dobitnya seperti itu, makanya kita harus mungkin harus klarifikasi lebih dalam lagi apakah maksudnya seperti ini seperti itu. Nah kita tidak bisa melihat sekedar dari tampak luarnya saja, ya. Nah ini nanti merembet ya ke perkara misalkan yang lain gitu ya. Banyak perkara-perkara yang sebenarnya ini masalah fikih tapi di bawah ke ranah akidah, ya, di bawah ke ranah akidah. Bahkan yang sampai membawa ke ranah akidah sekalipun sebenarnya ya tidak sampai menjatuhkan hukum bid'ah atau misalkan kafir secara personality, ya. Misalkan taruhlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia memang ketat dalam hari ini ya, dalam hal permasalahan tawassul, itu segala macamnya, ketat beliau dalam masalah ini. Karena membawa ini karena masalah akidah. Tapi dalam penentuan hukum secara personality, beliau sangat hati-hati, ya. Beliau sangat hati-hati, ya. Tidak bisa menjatuhi. Misalkan konsekuensi hukum dari sini itu kafir, konsekuensi dari sini dia bid'ah, konsekuensi dari sini adalah musyrik. Ya, tapi ketika menjatuhkan hukuman ke personality itu nggak bisa. Ya, itu beda lagi hukumnya, ya. Nah, apalagi permasalahan ini walaupun tadi sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditarik ke akidah, tapi ada sebagian ulama yang nggak menarik ini ke akidah, cuma dalam tataran fikih gitu. Kapan ditarik ke akidah? Kalau misalkan ada unsur-unsur yang mengikutinya seperti unsur ta'zim, ya, unsur pengagungan, unsur ibadah, unsur yang lainnya, gitu. Ya, unsur menduakan, ya. Nah, kalau jadi seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang harus kita lihat ya, sehingga kita tidak serampangan dalam menghukumi, khususnya ke personality. Karena kalau personal ini ya itu sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Ketika kita sudah menjatuhi hukuman si fulan, ya misalkan musyrik, nah, itu sudah bahaya, gitu ya. Kalau tidak setuju itu, ya itu kalau misalkan ini wasilah
menuju ke syirikan atau perantara, misalkan perantara untuk menuju ke sini, perantara untuk dan kita saya nggak setuju dengan perkara-perkara tadi, dan saya enggan untuk melakukan walaupun ada ulama yang menganjurkan misalkan. Nah itu silahkan gitu, tapi bukan berarti yang melakukan itu dijatuhi hukuman ini itu ya, karena untuk menjatuhi hukuman yang tadi, yang fatal tadi, itu butuh perjalanan yang sangat dalam gitu ya, sangat jauh ya, dari ilmunya memang bisa jadi kita belum kuasainya gitu ya. Makanya kita lihat ya di Indonesia ya, banyak pakar mazhab Syafi'i, banyak yang expert dalam mazhab Syafi'i, ketika melihat perkara seperti itu, kenapa tidak menjadi itu diskusi utama untuk menjadi fokus utama untuk diingkari ya, kalau misalkan itu memang harus diingkari gitu kan. Otomatis kan ada uzur ya, ada uzur atau misalkan ada alasan-alasan yang kenapa itu tidak diingkari secara langsung gitu. Nah gitu ya, mungkin seperti itu ya jawaban sederhananya. Insya Allah nanti kalau misalkan ada ibarat yang mendukung, nanti saya akan tampilkan di grup insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Tafadhol, mungkin diskusi masih bisa perpanjang ya. Tafadhol kalau mau ada yang diskusi lebih lanjut sebelum saya tutup mungkin. Ya, jadi untuk statement akhirnya ya, jadi perkara masalah tadi ya, walaupun memang ulama itu ikhtilaf apakah ranah tadi itu fikih atau akidah ya, ala kulli hal ya, ketika kita meyakini itu sebagai perkara akidah, sebagian ulama misalkan ini sebagai perkara fikih tidak sampai ke akidah ya, ala kulli hal dalam menjatuhkan hukuman-hukuman khususnya ke personal, nah itu ya tadi perlu untuk ini ya klarifikasi, perlu ini yang dalam lah ya, seperti itu, sehingga ya kita tidak serampangan ya dalam menghukumi ya, karena ulama itu berbeda itu sangat biasa gitu ya. Bahkan Ibnu Taimiyah sekalipun itu ya, walaupun di ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan ya saklek dalam masalah akidah ya, tapi ternyata beliau termasuk orang yang paling toleransi gitu ya, termasuk orang yang paling toleransi. Bahkan ya salah satu pendapat beliau yang ini sebenarnya menyelisihi mayoritas ulama ya, bahkan mujtahid dalam akidah, kata beliau, itu seperti mujtahid dalam fikih. Mujtahid dalam akidah itu seperti mujtahid dalam fikih ya. Ini beda dengan ulama yang lain ya. Ulama yang lain mengatakan mujtahid dalam akidah itu tidak sama dengan mujtahid dalam fikih. Mujtahid dalam akidah kalau salah itu dapat dosa ya. Beda dengan fikih, kalau mujtahid dalam fikih dia salah dapat 1 pahala. Nah gitu. Nah artinya walaupun Ibnu Taimiyah sangat keras ya dalam masalah yang berkaitan dengan tadi ya, tawassul ya, istighotsah misalkan, masalah dengan ya yang berkaitan dengan kuburan gitu ya, tapi insya Allah beliau merupakan tokoh yang sangat toleransi khususnya kepada umat Islam seperti itu. Nah artinya ini menjadi pandangan juga bagi kita bahwa hal-hal yang seperti ini harus didudukkan ya, supaya tidak memecah belah ya ukhuwah Islamiyah antar umat Islam seperti itu. Terkadang kita hanya menghukumi dari tampak luarnya saja ya, kita tidak mendalami dulu apa sih alasannya, apa sih dalilnya gitu. Nah kalau kita sudah melakukan diskusi panjang misalkan, sudah sampai pada tahap tertentu, nah itu bisa disimpulkan sebagai suatu hukum, nah itu barulah bisa diambil suatu keputusan hukum, dan yang bisa mengambil suatu keputusan hukum juga sebenarnya bukan kita sebagai masyarakat, tapi ya pemerintah yang bisa melakukan itu ya, pemerintah yang sah ya. Nah, oleh sebab itu maka kita ya di tengah masyarakat, makanya kita harus punya
sikap ini juga ya. Kalau ada yang menurut kita ini berbeda dengan kita, coba kita dalami terlebih dahulu sebelum kita ingkari ya. Apalagi kalau misalkan di situ ada tokoh agamanya misalkan, tokoh agamanya. Bahkan yang terakhir ini kan nggak bisa langsung dihukumi, yang isu lagi berkembang terakhir ini ya. Pihak Majelis Ulama Indonesia kan bahkan sampai harus turun tangan dulu ya, harus ke lapangan dulu bagaimana ininya segala macam ya. Nah itulah karena nggak bisa langsung dihukum, ini video viral seperti ini ya, habis itu langsung kita ini hukumnya sesat ini segala macam, nggak bisa ya. Kita harus klarifikasi dulu, itu penting ya. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik ya, apalagi cuma nonton ya, orang yang hadir di depan mata kita tapi dia fasik aja, kita harus tetap tabayyun. Tapi apalagi video ya segala macam, kita atau foto, nah itu kita tidak bisa langsung menghukuminya ya. Mungkin itu ya sekian akhir ya, mudah-mudahan ini bisa kita ini ya ambil pelajaran dan bisa merekatkan lah ukhuwah di antara kita, khususnya di tengah masyarakat ya. Karena di tengah masyarakat ini ya perlu kita jaga ukhuwah Islamiyah kita ya, jangan sampai kita saling bentrok di tengah masyarakat seperti itu hanya karena statement-statement yang mungkin ya tidak kita jaga seperti itu ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz.